dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami meski lewat online. Engkau memberkati kami dengan keadaan hari ini yang sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu dengan via online hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, baik yang melayani pada hari ini maupun yang menonton di sana. Tuhan, Engkau berkati persekutuan doa pada siang hari ini dengan lancar dan penuh sukacita yang datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Bentar kami akan memulai persekutuan doa pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mulai persekutuan doa hari ini dengan mengangkat satu pujian pujian. Tuhan
Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan doa PD Laskasyon SMA Bapak Ale. Dan puji Tuhan, hari ini kita bisa PD walaupun secara virtual, secara online, kita tetap bersyukur, kita terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa, kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Bapak Saudari, dalam nama Yesus, terima kasih buat kesempatan siang hari ini, buat kesempatan saat ini untuk kami bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa Laskasyon SMA Bapak. Kami memberkatmu, Tuhan berkati berkati hamba-Mu dan setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini, dan khususnya sudah akan menerima firman-Mu, agar firman-Mu menjadi berkat, diterima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berkati hamba-Mu, kami berkati setiap pemirsa yang menyaksikan acara. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sembah. Amin. Anak-anakku sekalian dan saudara-saudara sekalian Tuhan, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Untuk pembacaan firman Tuhan pada kesempatan PD saat ini ada di kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke 11 tentang perkawinan di Kana. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini dan silakan kalian membuka di Alkitab atau Alkitab masing-masing maupun menyimak bacaan dari firman Tuhan ini. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 pelayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi angin itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang lepas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan ini, yang mendengar dan terima firman ini dalam hidupnya setiap hari. Amin. Anak-anakku sekalian dan pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada kesempatan PD kali ini kita bersama-sama mendengar tentang perkawinan di Kana. Tentunya kisah ini tidak asing bagi kita semua. Firman Tuhan ini sudah sering disampaikan, diceritakan sejak kita masih sekolah minggu, ya. Bahkan kita sendiri mungkin pernah membaca dan belajar dari ini. Namun demikian, jika hari ini Tuhan berikan firman ini buat kita, saya percaya akan masuk dalam rencana Tuhan yang indah buat kita sekalian. Dalam firman Tuhan ini dikatakan suatu saat di kota Kana ada sebuah perkawinan. Dan dalam pesta perkawinan itu banyak orang yang diundang, termasuk Maria, Yesus, bahkan juga Yesus dan murid-murid Yesus. Nah, ketika perkawinan itu sedang berlangsung, ketika pesta itu sedang berjalan, tiba-tiba terjadilah sebuah musibah yang tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang yang ada di situ. Di mana dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, panitia atau tuan rumah pesta perkawinan Kana itu mengalami musibah, yaitu anggurnya habis. Padahal anggur itu merupakan satu minuman yang harus disediakan dalam setiap perkawinan di dalam masyarakat Yahudi. Tetapi mereka kehabisan anggur. Dan ketika itu terjadi, kemudian ibu Maria yang tahu tentang hal itu berkata pada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kemudian Yesus berkata pada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi Maria berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu." Kemudian Yesus berkata kepada para pelayan itu,
isilah gentong-gentong atau tempayan-tempayan itu dengan air. Di situ ada 6 tempayan yang isinya masing-masing 2-3 buyung yang biasa dipakai untuk membasuh kaki kepada orang-orang Yahudi yang datang ke sebuah tempat. Nah, setelah diisi dengan penuh, kemudian Yesus berkata, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ketika mereka mencedok dan membawa kepada pemimpin pesta, keajaiban terjadi. Air yang tadinya itu dicedok tiba-tiba berubah menjadi air amin. Dan ketika dikecap oleh pemimpin pesta, maka dia kaget karena dia merasakan ini sesuatu yang ajaib dan anggur yang dia rasakan itu jauh lebih baik daripada air pertama yang dihidangkan. Karena pemimpin pesta itu tidak ngerti dari mana yang rasanya, tapi para perempuan itu tahu siapa yang berada di sana. Akhirnya perkawinan di Kana itu bisa berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, sampai akhir dari pesta itu karena Yesus membuat mujizat di tengah-tengah pesta. Nah, anak-anakku sekalian yang terkasih dan pemirsa yang dikasih Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan ini ada beberapa hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita lewat kesempatan PD Laskar Sion 1. Yang pertama, dari ayat yang kita baca, ketika Maria itu minta tolong kepada Yesus, maka Yesus kemudian merespon. Ini memberikan satu pelajaran rohani kepada kita agar kita sebagai seorang anak menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Seperti Yesus, dia patuh pada ibunya ketika minta tolong untuk membuat sesuatu supaya tuan rumah pesta perkawinan Kana tidak dimau, dan Yesus mau. Nah, anak sekalian dan pemirsa terkasih, lewat cerita perkawinan Kana ini Yesus ingin mengajari kepada kita, jadilah seorang anak yang patuh, yang taat, yang menurut kepada orang tua. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan kitab Keluaran pasal 20 hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang panjang umur, kita ingin menjadi orang yang berkati, maka kita tidak hanya cukup harus makan makanan bergizi, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, yang seimbang, tetapi kita juga harus menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu bukan berarti kita harus menghormati bendera. Menghormati orang tua itu berarti kita itu mau patuh, taat, menurut kepada nasihat, kepada pesan, perintah dari orang tua. Apakah itu ayah ataupun ibu. Pepatah dalam kehidupan sehari-hari mengatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Artinya kalau kita mau berada di bawah telapak kaki ibu, artinya kita mau tunduk tanduk, nurut sama ibu, sama orang tua kita, maka hidup kita akan rasakan seperti di dalam surga. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh pada kita supaya kita menjadi orang yang patuh, taat kepada orang tua. Kalau hari-hari ini ada yang selama mungkin suka datang sama orang tua lewat PD Laskar Sion diingatkan, ayo jadi anak yang patuh, taat seperti Tuhan Yesus, taat patuh pada Maria. Ya. Lalu yang kedua, anak-anakku yang terkasih dan pemirsa yang dikasih Tuhan, lewat pembacaan ini Tuhan juga mengajak kita jadi orang yang berhati. Yesus ini taat patuh sama ibunya, itu menunjukkan kerendahan hati. Mengapa dikatakan rendah hati? Karena Yesus ini sekalipun dia secara fisik, secara jasmani lahir dari Maria, tetapi secara rohani dia itu adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Dan dia adalah pribadi yang sangat besar, agung, mulia, dan tiada tandingan. Tetapi sekalipun dia pribadi yang agung, mulia, besar, dan tiada terhingga kemuliaannya, tetapi dia merendahkan diri, dia merendah hati dengan tunduk patuh pada perintah. Ini kalau Yesus orang yang tidak rendah hati. Ini Yesus kalau orang yang tidak mau menundukkan diri kepada ibunya. Tidak mungkin Yesus mau melakukan sesuatu. Nah, kalau Yesus mau melakukan, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Nah, lewat keteladanan ini Yesus mengajak kita, mengingatkan kita, jadilah anak-anak Tuhan yang bersyukur rendah hati. Di dalam kitab Petrus dikatakan, Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati, sebaliknya Tuhan itu membenci orang yang tinggi hati atau sombong. Jadilah orang yang rendah hati supaya kita dikasihi, dicintai oleh Tuhan.
Setiap kita tentu ini dicintai dikasih oleh Tuhan. Sebab itu jadi orang yang berhati, tidak sombong di hadapan Tuhan. Ya. Yang ketiga, anak-anak sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dan kita belajar bersama-sama lewat perkawinan di Kana. Dalam setiap kehidupan kita, tentu kita pernah mengalami kesulitan, masalah, persoalan, walaupun kita masih sebagai anak-anak, masih sebagai remaja. Nah, dalam setiap kesulitan, masalah kita hadapi, mari belajar seperti kisah perkawinan di Kana. Undang Yesus datang dalam kehidupan kita. Undang Yesus masuk dalam hati kita. Undang Yesus masuk dalam pikiran kita. Mungkin kamu kesulitan dalam belajar, mungkin kamu kesulitan dalam pergaulan, mungkin kamu kesulitan dalam hubungan interaksi satu dengan yang lain, dan kesulitan yang lain. Mari belajar lewat kisah perkawinan Kana ini. Undang Yesus untuk datang, supaya segala kesulitan kita diatasi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Nah, siapa hari ini yang punya masalah, punya beban berat, datang sama Yesus, dia akan menolong, dia akan memberkati. Karena Tuhan Yesus itu dia Allah yang Maha. Masih ingat kisah Yesus naik perahu bersama para murid? Ketika para murid naik perahu, maka perahu mereka tertimpa angin sakal yang besar. Mereka berusaha mengatasi itu dengan membuang air yang masuk ke dalam perahu itu, dengan berbagai macam keterampilan mereka sebagai pelayan, tapi nyatanya nol, tidak berhasil. Dan masalah mereka yang besar itu, angin sakal itu, baru teratasi ketika mereka ingat, di perahu ini ada Yesus. Lalu Yesus dibangun. Yesus, guru, bangun. Tidak peduli kalau kita binasa. Bangun, guru, bangun. Kemudian Yesus bangun. Dan kemudian Yesus berkata kepada angin, topan, dan badai yang datang, hai angin, topan, badai, aku berkata kepadamu, teduhlah, berhenti. Kemudian angin, topan, badai, mereka kaget, mereka heran. Yesus kok bisa melakukan seperti itu? Yesus berkata kepada mereka, dimanakah iman? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu cemas? Di sini ada aku. Nah, kita sebagai orang Kristen bela Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dalam kesulitan, beban persoalan yang dihadapi, karena ada Yesus yang siap sedia menolong. Jadi, anak-anak sekalian, siapa yang ada ini yang beban berat dan masalah, datang sama Tuhan. Jangan datang sama yang lain, jangan mengandalkan manusia, ya, tapi andalkan dan datang sama Tuhan. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 5, 6, 7 dan 8 mengatakan, terkumpullah orang yang mengandalkan manusia, dia akan seperti padang gurun angus yang kering kerontang dan tidak menghasilkan. Tetapi sebaliknya, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, karena dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan selalu sukses dan berhasil dalam hidupnya. Nah, jadilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, supaya kita selalu diberkati dan hidup kita selalu tenang, damai dan sejahtera. Puji Tuhan. Jadi anak-anak, inilah yang firman Tuhan saya sampaikan pada kesempatan PT Lokasium secara online hari ini, yang mengajar kepada kita untuk pribadi yang pertama, tunduk patuh sama orang tua, yang kedua untuk pribadi yang rendah hati, dan yang ketiga untuk pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, anak-anak sekalian, kita hari ini sudah bersama-sama melakukan pesan doa. Dan mari kita akhiri bersama doa pada kesempatan kali ini di dalam doa penutup, doa berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan, Engkau sudah memimpin dan berkati kami di dalam kami bersama doa Sion, semua hari dari awal ke akhir, dan Tuhan memberkati Tuhan dalam sebentar kami akan akhiri bersama doa ini. Dan memberkati kita selalu melimpahkan kepada kami sekalian, memberkati prospedi, memberkati anak-anak Tuhan di SMA Dua Pare, memberkati sekolah kami SMA Dua Pare, memberkati pembina PD, dan memberkati keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati dan menolong kami untuk ke depan supaya kami lebih baik lagi menjadi kehidupan yang sebenarnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Inilah rasa syukur kami serahkan semua kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, dikasih Tuhan, mari bersama-sama menerima berkat dan syukur. Terimalah berkat dalam nama dan Allah Bapa, cinta kasih sayang dan Tuhan Yesus Kristus.
Putra dan kita dalam Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini, besok, saat bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa bersama-sama.